Cerita diawali dengan memperlihatkan dua preman sangar yang mendatangi sebuah kedai bukan untuk menagih jatah apalagi sekedar nongkrong sambil minum teh. Mereka justru sedang mengincar seorang pemuda untuk dihabisi. Konon, pemuda ini sudah sangat kenal dengan pemilik kedai karena sering kasbon di sana. Namun tatkala diberitahu oleh karyawan kedai dan diminta untuk segera meminta bantuan polisi, si pemuda malah berkata, "Tidak perlu repot-repot, mereka pasti akan saya hadapi sendiri." Dia bernama Kali, yang untuk sedikit mengenal tentangnya, kita pun akan dibawa ke satu masa di mana ia masih remaja kecil. Ada seorang gadis manis bernama Antri tanpa sembako. Ini parasnya, bukan sekedar sahabat biasa, Antri bahkan sempat menjadi dewi penyelamat untuk Kali saat ia hampir putus asa karena sering dibully oleh teman-temannya. Kali mendapat hadiah kenang-kenangan berupa jam tangan, sebuah pemberian yang belum pernah Antri lakukan pada siapapun, meski pada akhirnya takdir pun memisahkan kebersamaan mereka. Dan baru dipertemukan lagi setelah 5 tahun kemudian, tepat saat Antri sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Dan inilah Antri sekarang, betapa ia merasa terharu saat mengetahui Kali telah pulang dari perantauan membawa sekuntum bunga mawar berikut sebingkai foto kebersamaan mereka di masa lalu, sekaligus menjadi bukti bahwa Kali masih menganggap Antri seperti sosok yang ia kenal dahulu. Maksud hati ingin membawa hubungannya ini ke jenjang yang lebih serius. Kali sedikit merasa dibuat kecewa oleh respon yang kurang sesuai dengan harapan, di mana Antri yang sedikit banyak sudah mengenal Kali dalam sisi ekonomi, malah berencana untuk menjadi seorang model di Prancis. Menurutnya, sebuah ikatan keluarga ideal dan harmonis tidak lepas dari apa yang disebut dengan acis. Sadar jika Antri sekarang sudah berubah menjadi sosok pribadi yang materialistis, Kali pun pergi membawa serta kekecewaan yang bukan kepalang dengan langkah gontai yang tak tentu arah, tepat di sebuah ruas jalan raya yang saat itu sedang melintasinya. Tiba-tiba sempat bangkit untuk mengejar mobil yang barusan menabraknya. Ternyata si pelaku menghampiri Kali dengan sendirinya. Namun yang menarik adalah mereka sama-sama dibuat heran saat menyadari jika wajah mereka memiliki kemiripan yang sangat identik antara satu sama lainnya. Atas dasar itulah, pemuda kaya raya yang bernama Upendra ini mengajak Kali menaiki mobil mewahnya, sekaligus membawa dia ke dalam rumah seharga ratusan miliar yang hanya akan Upendra tinggali selama 1 minggu ini saja. Ingin terlihat seperti layaknya kembar identik, Upendra langsung memodifikasi penampilan Kali, mulai potongan rambut, model pakaian yang digunakan, bahkan Kali pun diizinkan untuk menggunakan kendaraan mewah Upendra sebebas-bebasnya. Berlokasi di pinggiran sebuah ruas jalan, tepat ketika Antri melangkah sendirian di balik gerimis hujan, sejenak matanya terpana melihat mobil mewah yang terpikir dan sempat mengelus-ngelusnya. Tanpa sadar, orang di balik kemudi mobil tersebut tak lain adalah Kali yang sengaja datang untuk menjemputnya. Perasaan tak percaya seketika sirna oleh kebahagiaan yang Antri rasakan saat ini. Bagaimana tidak, Ria yang kemarin pagi dianggap orang biasa yang tidak memiliki apa-apa, kini menjelma sebagai pemuda tajir melintir, serasi dengan tipe calon pasangan yang selama ini menjadi kriterianya. Suatu malam, Antri yang tidak mau kehilangan momentum pun langsung mengungkapkan perasaannya. Padahal pria yang dipeluknya saat itu bukanlah Kali, melainkan Upendra yang secara diam-diam diajak untuk ikut menyusul mereka ke sana. Mengetahui jika semua ini adalah milik Upendra, timbullah naluri serakah Antri yang kemudian meminta Kali untuk menghabisi nyawa Upendra dengan mengatasnamakan cinta sebagai dalih. Antri pun berhasil membujuk Kali yang kemudian menghampiri Upendra dengan sepucuk pistol di tangannya dan naas, perlawanan yang sempat Upendra lakukan tidak cukup untuk menghentikan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Yang setelah ia benar-benar tewas, Kali dan Antri pun lekas membawa jasad Upendra ke sebuah sungai untuk dijadikan santapan makan malam para buaya air asin. Keesokan harinya di dalam hotel yang Kali dan Antri gunakan untuk bermalam, mereka dikejutkan oleh kedatangan rombongan kepolisian pimpinan Pak Inspektur bernama kita sebut saja Samsul, yang mana dari tujuan kedatangan Samsul ini, kita pun menjadi tahu bahwa Upendra tiada lain adalah seorang tahanan bebas bersyarat yang secara rutin harus mendatangi kantor polisi untuk mengisi tanda tangan.
tak ingin dipersalahkan atas situasi sekarang, Antri menganggap semua ini sebagai resiko untuk seorang yang akan menjadi pasangannya, sehingga Kali mau tidak mau harus belajar menjiplak tanda tangan Upendra meski disadari bahwa dirinya adalah seorang pria kidal. Untuk menghindari kecurigaan dari Samsul, Kali datang dengan dilakop seperti yang sedang misalah atau semacam terkilir, di mana cara itu berhasil membuat Samsul terkelabui. Namun satu hal yang perlu Kali pikirkan agar kartunya tidak terbongkar adalah mempelajari berkas kasus yang telah menyebabkan Upendra dipenjara. Itu kita case kita கொடுக்க போறான். Sejenak kita tinggalkan dulu Kali dan mari saya bawa Anda ke 6 tahun silam di daerah Goa atau negara bagian India. Hiduplah seorang pria paruh baya bermuka dua yang bernama kita sebut saja Reddy. Ini babangusnya dengan status sebagai mantan Menteri Perhubungan. Reddy juga merupakan seorang penjahat kelas kakap yang memiliki jaringan sindikat bisnis haram seperti pengedaran narkoba, judi online, dan pencucian uang. Tak hanya melibatkan sang anak kesayangan bernama Teja yang menikah dengan seorang perempuan bernama Jayati, Reddy juga merekrut seorang algojo bernama Mali, mantan komandan pasukan khusus yang dikenal sangat brutal dan tak punya rasa belas kasihan. Iwerakamillaru or brutal beast. Di balik aktivitas dunia gelap Reddy dan komplotannya, kita pun dipertemukan dengan Upendra yang justru memilih mengasingkan diri dari keramaian. Ia masih dihantui perasaan bersalah atas kejadian beberapa waktu lalu yang telah merenggut nyawa ibundanya. Anniki ratri Teja கொலைய பண்ணிட்டு தப்பிச்சு போனப்போ Saat tengah menyendiri itulah, datanglah Teja CS dengan mobilnya yang bermasalah. Tak habis pikir, mereka sekonyong-konyong menculik mobil Upendra yang di dalamnya terdapat guci abu jenazah sang ibu. Maka begitu sempat berhasil menghadang mereka, Upendra tak kuasa lagi menahan ledakan amarahnya sehingga harus Teja lumpuhkan secara paksa. Alhasil, Teja membawa mobil itu ke sebuah gudang penghancuran mobil-mobil bekas. Merasa jika mobil yang Teja serahkan adalah mobil hasil curian, si bos pun meminta seseorang untuk memeriksa kalau-kalau masih ada petunjuk tentang pemiliknya. Yang ketika menemukan foto Upendra, seketika si bos menyuruh Teja mengembalikan mobilnya karena si bos tahu betul siapa Upendra, yakni seorang hitman terkenal berbahaya yang siapapun tidak ingin berurusan dengannya. Dan disinilah Upendra sekarang, di mana seorang perempuan bernama Maya yang tak sengaja menemukan Upendra tergeletak di jalan, membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Sedangkan di tempat lain, Reddy mulai waspada terhadap kemungkinan terburuk pasca keributan yang terjadi antara Upendra dengan anaknya. Dan benar saja, Upendra bangkit serta menghabisi beberapa anak buah Reddy demi mendapat informasi di mana Teja bersembunyi. Tepat di hari ulang tahun Jayanti, yang di situ Teja pun menyempatkan pulang untuk merayakannya. Namun sungguh naas, jangankan ada sempat untuk tiup lilin, apalagi potong kue, Teja malah mendapat ancaman dari Upendra yang tiba-tiba muncul untuk menagih guci abu jenazah ibundanya. Setelah mendapatkan kembali guci tersebut, Upendra pergi ke pantai untuk menaburkannya, yang mana di situ ia pun teringat akan sang ibu yang sempat berwasiat agar dia segera insyaf, sehingga dari situlah Upendra memilih untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di balik jeruji penjara, meski di sisi lain, Reddy masih akan terus menunggu kebebasannya untuk balas dendam. Good luck. Kurang lebih seperti itulah informasi tentang Upendra yang didapatkan dari berkas kasusnya, dengan fakta bahwa Kali sekarang sudah terjebak di antara dua mata pedang. Artinya, walaupun dia jujur mengaku sebagai Kali pun akan tetap beresiko karena telah membunuh Upendra. Karena sudah kepalang basah, Kali pun memutuskan untuk tetap mengambil posisi sebagai Upendra apapun itu resikonya. Merasa jika Upendra memiliki keterkaitan dengan Maya, saat itu juga Kali pergi untuk menemui Maya yang tak sedikit pun merasa curiga dengan siapa dia sedang berbicara. Bahkan, ia tak segan-segan membahas sebuah rahasia di mana faktanya Upendra telah merencanakan aksi pembunuhan terhadap Kali untuk kemudian kabur ke luar negeri dengan menggunakan identitasnya. Itu Dikira bahwa Kali yang dimaksud sudah terbunuh dan merasa yakin jika orang yang dihadapannya adalah Upendra, Maya optimis bahwa rencana pelariannya akan berjalan lancar, apalagi didukung dengan bekal berupa gepokan mata uang dolar dalam bagasi mobil yang sudah Maya siapkan di area parkir sebuah pelabuhan. Sementara Maya pergi ke kamar mandi, Kali lantas menghampiri Antri yang sedari tadi mengintip dari belakang. Mendengar urusan uang, maka yang terlintas di kepala si Antri hanya ingin segera memilikinya saja. Padahal, untuk Kali sendiri, ia justru sedang khawatir jika identitas asli dirinya terbongkar.
ているんだ。 Di saat yang sama di kantor polisi, Mali alias si Algojo datang membawa laporan terkait adanya isu bahwa Upendra telah tewas terbunuh, yang karena laporan tersebut ada implik-implik amplopnya. Samsul langsung pergi untuk memastikan kebenarannya dengan menemui seorang nenek lanjut usia yang dimana Antri tinggal bersamanya. Nah itu dia. Lewat sebuah foto yang terpajang di kamar Antri, Samsul menanyakan nama pria yang ada pada foto tersebut. Namun si nenek dengan tegas menjawab jika pria yang dimaksud adalah calon suami Antri cucunya yang bernama Upendra. Terlihat foto patah. Tak berhenti di situ, Samsul lantas mendatangi studio tempat foto tadi dibuat, serta meminta konfirmasi dari pihak lapas tempat Upendra dulu ditahan, termasuk menghubungi Maya untuk berbicara langsung dengan Upendra, yang begitu nama Antri disebut akan menikah dengan Upendra, Maya langsung menutup telepon itu sambil mengatakan bahwa Upendra adalah suaminya. 今の子のあれだけだ。 Sejak saat itu, Maya yang masih mengira jika Kali adalah Upendra, akhirnya menyadari dua hal yang tidak dimiliki oleh Upendra, yakni tato nama Antri dan kondisi kaki kanannya yang terlihat masih utuh, di mana kedua fakta tersebut sudah cukup membuat Maya yakin jika yang sejatinya terbunuh bukanlah Kali, melainkan suaminya sendiri. Sempat mendapat gangguan dari seekor gogok yang tak pakai celana, Kali lantas mengejar Maya untuk berusaha kabur karena takut jika kemudian Kali menghabisinya juga. Namun saat pengejaran sampai di sebuah stasiun kereta api, tiba-tiba naas, Maya pun meregang nyawa di tangan Mali CS yang diam-diam mendatangi alamat rumahnya lewat petunjuk Samsul. Tanpa sadar, rupanya masih ada anjing peliharaan Maya yang tiba-tiba menyerang mereka dan beres mengatasi anjingnya, Mali langsung duduk manis sambil lajo para antek-anteknya saat mengeroyoki Kali ramai-ramai. Namun, inilah yang terjadi. Sadar jika tak satu pun ada komplotannya yang terbukti mampu melumpuhkan Kali, Mali pun terpaksa turun tangan dan sempat membuat Kali mengerang kesakitan sebelum akhirnya berhasil lolos tepat saat ada kereta api yang melintas. Berlokasi di area pelabuhan, sebuah pertemuan darurat antara Redi CS dengan Samsul pun dilakukan. Mereka membahas tentang Maya dan persiapannya untuk pelarian Upendra yang menggunakan identitas Kali, hingga terungkaplah adanya sebuah mobil berisi uang yang telah Maya siapkan di parkiran pelabuhan Chennai. Menurut Samsul, Kali dipastikan akan pergi ke sana atas tuntutan dari si Antri yang dikenal mata duitan tersebut. Seal the city. Killer and bring him. Dan benar saja, rupanya Kali dan Antri sudah berada di Chennai serta berhasil menemukan mobil yang ditargetkan. Namun, baru saja mereka hendak akan mengambil uangnya, tiba-tiba Mali CS datang untuk menggagalkan rencana mereka dan langsung mengawali serangan lewat tangannya sendiri. Terbilang cukup berani juga memang. Dengan sebuah pedang di tangan, Mali tampak sangat agresif menyerang. Tapi di sini Kali mampu membuktikan jika dirinya bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Meski di sisi lain ada sebuah tikaman dari anak buah Mali yang mendarat di bagian perut Antri sehingga tanpa menghiraukan Mali yang masih terjebak di dalam sebuah mobil tahan peluru, Antri yang terluka parah pun dibawa pergi mencari tempat aman. Karena takut kehabisan banyak darah, Kali terpaksa harus mampir ke rumah sakit untuk memberi obat. Tanpa sadar, petugas di sana sudah bekerja sama dengan Samsul yang kemudian mengirim pasukan untuk aksi penangkapan. Merasa telah berhasil mengungkap kartu yang diperankan Kali selama ini, Samsul pun dengan percaya diri menyeret Kali di balik torongan pistolnya. Akan tetapi setelah berjuang susah payah menghindari upaya penangkapan Samsul CS, Kali malah harus nepak hulu saat mengetahui bahwa Antri telah membawa kabur mobilnya, yang mana menurut isi surat yang dititipkan pada si teteh tukang parkir, Antri lebih memilih menjauh dari bahaya yang sedang mengincar Kali daripada harus kehilangan uangnya cuma-cuma. Dan disinilah Antri sekarang. Sebelum menuju bandara, dia menyempatkan untuk menanyakan keadaan neneknya terlebih dahulu. Dan betapa terpukulnya ia saat mendapat kabar jika sang nenek telah tewas karena dibunuh. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika bebemuk si Samsul tiba-tiba sudah cumpaguk di sampingnya.
di saat yang sama di tempat lain, di mana Kali pun akhirnya ditangkap oleh Malik CS yang kemudian membawanya ke sebuah gedung atas perintah dari bos Reddy, lalu menghukumnya secara kejam, persis di hadapan mata kepala antri itu sendiri. Sejak awal penyiksaan, Kali sudah mengaku jika dia telah melenyapkan nyawa Upendra, tapi tak seorang pun mau mempercayainya. Bagaimana tidak, gagalnya 5 kali percobaan pembunuhan terhadap Upendra saat masih di penjara membuat Reddy sampai putus asa sehingga memilih cara mengorbankan uang banyak demi menebus kebebasannya. Masih ragu dengan apa yang terjadi? Karena mana mungkin Kali bisa menghabisi pembunuh bayaran tingkat profesional, maka bos Reddy pun akan mencoba menguji kebenarannya. Dia lantas menuju sebuah spot sungai yang dikenal sebagai Sarang Buaya, sekaligus tempat di mana jasad Upendra telah dibuang, yang jika terbukti tidak benar, maka nyawa si antri sendirilah yang akan menjadi taruhannya. Dan inilah sungai yang dimaksud. Pencarian pun dilakukan demi memastikan kalau masih ada tulang cungcurungan Upendra yang masih tersisa untuk dijadikan bukti. Namun karena saking banyaknya sarang buaya yang sedang mencari mangsa, maka sebagai tumbalnya, antri disiapkan untuk dijadikan santapan para sarang buaya tersebut. Sementara untuk Kali yang dibiarkan tergeletak begitu saja di dalam gudang tadi, dihampiri oleh Samsul yang lagi-lagi mendesak kejujuran Kali tentang Upendra yang sebenarnya. Tepat saat interogasi baru saja dimulai, tiba-tiba ada telepon dari Biro Intelijen Pusat terkait jejak kriminal Kali berdasarkan sidik jari yang Samsul kirimkan sebelumnya. Dan ternyata Kali memiliki nama asli John Brapo yang tiada lain adalah seorang master plan dari berbagai organisasi kriminal terbesar dunia. Karena hampir tidak ada yang mengetahui identitas asli dan cerita tentang kehidupannya, John sempat menjadi buronan Interpol dan PBB paling nomor 1, padahal di balik aksi kriminal yang mendunia terdapat sebuah misi rahasia untuk melumpuhkan organisasi tersebut. Adapun terkait sidik jari yang diminta hanyalah untuk mengkonfirmasi keberadaan John saat ini. John Bravo, the merchant of death. Masalahnya sekarang adalah Samsul telah mengusik kehidupan John Bravo yang karena saking berbahayanya dia, jangankan hanya 1 atau 2 personil polisi saja, bahkan jika ditambah dengan 1 batalion sekaligus pun tidak akan mampu menghentikan kebrutalannya. Setelah Kali membuktikan jati dirinya sebagai sosok yang kejam, maka sebagai oknum aparat kepolisian korup, Samsul memang sangat layak dan pantas mendapatkan hukuman seperti ini. Kembali ke pinggir sungai, tepat saat antri sedang akan dibuang ke dalam sarang buaya, Reddy dikejutkan dengan babatok supir pribadinya yang sudah terkena tembakan sniper dan ternyata... Entah dari mana arah datangnya tembakan, sehingga mobil tanpa sopir tadi ujug-ujug melaju dengan sendirinya, yang ketika seorang pria memberanikan diri untuk menetralisir ancaman di dalamnya, tiba-tiba... Dan ya, rupanya Kali muncul dari balik kobaran api bekas ledakan. Alih-alih dapat dilumpuhkan, Kali justru malah dengan mudah menumbangkan mereka satu persatu dengan beringas dan tanpa ampun laksana sang dewa kematian. Beres menghabisi semuanya termasuk bos Reddy, Kali yang tanpa masih belum menyerah dengan cintanya kembali menanyakan kesetiaan antri untuk yang terakhir. Namun setelah dipastikan jika antri tetap lebih memilih uang, maka Kali pun meninggalkan dia untuk selamanya. Kembali pada 2 preman di awal film tadi, mereka tak lain adalah orang suruhan Jayanti, di mana kesalahan fatal mereka saat ini adalah terlalu menganggap remeh Kali, sehingga efek brutal Kali pun akhirnya dirasakan oleh si Jayanti itu sendiri. Tamat ending yang sangat mengkalikan. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kesetiaan bukan hanya tentang cara bertahan, melainkan tentang komitmen terhadap prinsip dan harga diri, yang ketika harga diri menjadi taruhannya, maka pergi tanpa menoleh adalah tindakan yang